Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pada pagi hari ini Bapak Ibu? Bapak Ibu yang ada di rumah apa kabar? Saya berdoa setiap kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, setiap kita boleh sehat, boleh kuat, tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita mau sepakat, kita mau satukan hati kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami mau sepakat, kami mau satukan hati kami di dalam nama Yesus. Kami mau sama-sama datang menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau bertahta Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami. Yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama datang menaikkan korban syukur kita pada hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Kami datang Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami masuk hadirat-Mu. Yes. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia.
Kami butuh Engkau lebih daripada apapun. Bapa, kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Kami tidak bisa, tidak kuat, tidak mampu tanpa Engkau. Tuhan, urapi setiap kami, penuhi setiap kami. Di Jumat Paskah ini kami datang, buka hati kami ibadah kepada Engkau. Mengingat pengorbananmu, mengingat sengsaramu Tuhan. Karya salibmu, karya pertukaran memerdekakan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang memulihkan. Segarkan, kuatkan setiap kami yang beribadah kepadamu. Kami datang dengan penuh cinta kasih, kami datang dengan penuh pengharapan, kami datang dengan penuh iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, sampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yoke dan teman-teman. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ucapkan selamat Paskah. Luar biasa Saudara, walaupun kita ibadah di rumah-rumah, tapi saya percaya Tuhan ada di antara kita. Roh Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Di mana 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, maka Dia hadir dan memanifestasikan karyanya di tengah-tengah kita. Nah, saudara kekasih, ini perayaan Paskah itu kira-kira merayakan orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, terjadi kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Lalu kemudian tidak kebetulan, saya percaya kira-kira 2000 tahun lalu Tuhan kita Yesus Kristus juga mati di kayu salib pas pada perayaan Paskah. Ya. Kemudian Dia bangkit di hari yang ketiga. Jadi ini sangat berkaitan, saudaraku. Kalau kita ingat Paskah, kita ingat yang pertama adalah keselamatan datang daripada Tuhan. Sudah ingat Paskah, sudah ingat keselamatan. Kenapa keselamatan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perayaan Paskah ini mengingat bagaimana umat perjanjian keluar daripada Mesir ke tanah perjanjian. Tapi saya lebih suka juga kita mengingat tentang kematian Yesus di kayu salib, lalu kemudian bangkit. Momennya sama. Hari dan tanggal persisnya kita nggak tahu, tapi intinya ibadah kita pagi hari ini kita mengingat bagaimana Yesus sudah berkorban. Yang menarik adalah, saudara, saya mau saudara baca Keluaran 12 ayat ke-12, di mana cerita Paskah, yaitu anak domba Paskah dikorbankan, itu tulah ke-10, supaya Tuhan melunakkan hati Firaun, ngomong sungguh-sungguh ke Firaun dengan tulah bahwa semua anak sulung dari orang Mesir akan binasa. Lalu kemudian lewat tulah ini orang Israel diizinkan berangkat. Tapi bagaimana orang-orang percaya, orang-orang Israel terhindar dari tulah ini? Ya, maka Tuhan perintahkan supaya setiap keluarga menyembelih, mengorbankan anak domba. Lalu pada pintu kiri, kanan, dan atas menaruh darah. Dan yang menarik adalah setiap pintu yang ada darah anak domba, maka siapapun di dalamnya, entah itu tua, muda, anak kecil, ya, kaya atau miskin, maka dia tidak binasa. Ini hebat sekali, saudara. Mari kita lihat ayatnya supaya Bapak Ibu punya dasar. Saya bacakan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh.
Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Garis bawahi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Sudah menarik ya, ini perintah Tuhan untuk kita rayakan, sampai hari ini kita rayakan, tapi maknanya adalah lewat darah anak domba orang-orang Israel diselamatkan. Hari ini saudara, kita tidak lagi mengorbankan anak domba, tapi Kristus sebagai anak domba Allah sudah tercurah darahnya, berkorban buat kita. Dan setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Artinya adalah kapanpun kita meninggal, kalau kita percaya Alkitab katakan, kita masuk surga. Berita ini harus saya beritakan pada kesempatan yang baik ini, sebab keselamatan begitu berharga. Bapak Ibu bayangkan, 3.500 tahun yang lalu, semua dicekam malam itu dengan ketakutan, tangisan ada di mana-mana. Setiap rumah yang punya anak sulung pasti meninggal. Betapa orang Israel taat, potong anak domba, mengoleskan darah. Saya belum dapat bayangkan, karena pasti kelam untuk alam. Tapi hari-hari ini lewat COVID-19, belum sampai semua anak sulung mati. Data mencatat 2-4% saja kira-kira di seluruh dunia yang meninggal karena COVID. Tapi orang-orang begitu menginginkan keselamatan. Masker, saudara, saya pakai tadi ya. Satu masker 30.000 sekotak, jadi 300.000. Itu pun tidak ada barangnya. 10 kali lipat harganya dibayar. Ventilator, antibiotik, saudara, obat A, B, C, D. Ya. Saudaraku, betapa kita ini menginginkan keselamatan. Jadi hari ini saya beritahu, karena kita semua ingin selamat, percaya kepada Yesus. Pak, orang-orang Kristen percaya Yesus juga meninggal. Ya, itu kedaulatan Tuhan. Orang meninggal, gak meninggal itu ada di tangan Tuhan. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, barang siapa yang percaya Yesus, kalau dia dipanggil, dia pasti masuk surga. Itu Alkitab katakan. Jadi kalau saudara mau selamat di momen Paskah ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Penderitaan adalah bagian daripada kehidupan manusia. Tapi Yesus memberikan keselamatan kekal buat setiap kita. Hal kedua, kalau saudara ingat Paskah, ingat kematian Kristus, saudara mesti ingat ada kuasa pertukaran di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, itulah momen pertukaran. Dia terima kutuk supaya kita dibebaskan. Dia telanjang miskin supaya kita diperkaya, saudara. Ya. Dia mau supaya kuasa salib membuat kita dipulihkan. Saudara lihat dalam Lukas 23 ayat yang ke-44. Kita baca di situ, saudara, di mana kuasa pertukaran begitu nyata. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara, ini momennya. Ya, ini maknanya apa? Selama ini hubungan kita sama Tuhan dibatasi sama tabir. Tapi ketika Kristus mati di kayu salib,
dia memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ironis sekali, saudara, kepala pasukan, orang-orang yang menyalibkan Yesus, malah percaya Yesus, malah mengaku Yesus ketika lihat Yesus menderita, ketika lihat Yesus mati. Mungkin waktu itu murid-murid berpikir seperti saya berpikir sekarang, harusnya Yesus tidak mati, harusnya ada mujizat, harusnya malaikat tolong, harusnya Yesus diselamatkan. Tapi Allah berdaulat, kenyataannya Yesus mati. Oleh karena kematian dan penderitaan itulah ada kuasa pertukaran. Hari-hari ini kita sedang alami kesusahan. Mungkin kita berpikir harusnya Tuhan segera tolong, harusnya Tuhan buat mujizat, Tuhan buat ini dan itu. Saudara, percayalah, Tuhan berdaulat. Kalau Tuhan izinkan terjadi, ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi. Yang harus kita yakini adalah kita percaya Tuhan, Tuhan buat yang terbaik. Lewat kuasa pertukaran ini, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, saudara. Karena ketekunan membuat kita tahan uji. Saya mau kuatkan teguhan saudara. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, saudara tidak terkutuk. Sudah dipulihkan, ada harapan di atas kayu salib. Bagaimanapun keadaanmu sekarang, berseru, percaya, kuasa salib adalah kuasa pertukaran. Yang sakit disembuhkan. Orang bilang sama saya, "Enggak Pak, buktinya juga ada yang mati." Iya, tapi ada yang sembuh. Kita ke dokter, spesialis manapun yang terkenal, saudara, tidak 100% pasiennya sembuh. Dia gunakan obat, dia gunakan segala metode, dan ada yang sembuh, ada yang meninggal. Hari ini saya mau dorong setiap saudara, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan jemu-jemu, doakan. Jangan patah hati, jangan patah semangat. Mujizat masih berlaku. Doakan orang sakit disembuhkan. Pak, nyatanya banyak pendeta meninggal. Iya, tak apa-apa. Ya. Tapi juga banyak yang disembuhkan, banyak kesaksian, saudara. Bahwa kuasa Tuhan masih berlaku. Menurut saya, doa penumpangan tangan atau lewat telepon, ya, doa adalah salah satu cara yang baik untuk mengatasi sakit penyakit, terutama COVID-19. Boleh ke dokter, saudara. Saya tidak menentang dokter, saya kalau sakit juga ke dokter. Tapi doa adalah salah satu cara yang ampuh sekali. Tuhan bisa pakai doa, Tuhan bisa pakai dokter. Saudara mesti terbuka. Orang Kristen itu mesti seimbang. Entahkah lewat dokter atau doa, itu semua Tuhan yang menyembuhkan. Jadi ingat saudara, ada harapan di atas kayu salib. Ada kuasa pertukaran. Kalau hari ini kau percaya Yesus, Yesus sudah mati buat engkau di atas kayu salib. Percaya kepada Dia, semua kutukmu Dia tanggung. Jangan takut. Selalu ada harapan. Hal yang ketiga, saudara, kita tahu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Jadi kalau saudara ingat Paskah, ingat sedih, ingat kesusahan, tapi ingat Yesus bangkit. Ya, walaupun ini bukan hari Minggu, tapi ini kan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita semua tahu Yesus sudah bangkit. Jadi saya tidak mau saudara berlarut-larut dalam kesedihan dan putus asa, karena Yesus sudah bangkit. Beritahu sama keluargamu di sebelahmu, Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, engkau punya kuasa dan otoritas. Ada urapan dan kuasa kebangkitan buat setiap orang yang percaya. Perintahkan kepada sakit penyakit, sembuh dalam nama Yesus. Perintahkan kepada virus, engkau mati dalam nama Yesus.
perintahkan kepada ekonomi, kepada situasi yang suram, terbukalah, bangkitlah, terjadilah, jadilah baik. Ekonomi Indonesia jadilah baik. Aku berdoa dalam nama Yesus, ekonomi Jambi jadilah baik. Ekonomi engkau orang percaya jadilah baik. Saat ini beriman dan sebutkan keluargamu, doakan bisnis pekerjaanmu, di mana di kantor engkau bekerja. Katakan dengan iman, nubuatkan, sebab ada kuasa kebangkitan atas setiap mulut perkataan orang percaya. Saudara jangan nggak percaya. Tanggal 17 Maret yang lalu, saya di sini, ya, saudara, ada pengecoran mulai dari subuh sekolah kita. Karena murah, jadi kita nggak pakai ready mix, kita pakai manual. Lebih kurang ada 28 tukang, sama tukang rombongan yang Edi, juga ada 20-an orang, jadi hampir 50 tukang bekerja pada 2 lokasi. Kira-kira siang hari itu mendung, lalu mulai hujan, rintik-rintik. Jadi Alianto sebagai Pimpro telepon Abdul dengan bijaksana supaya jemput terpal. Karena kalau lagi ngecor gitu, saudara, hujan turun, semennya bisa habis. Lalu kemudian Pak Antoni juga koordinasi. Saya ada di situ. Karena saya baca pesan dari Bapak Kastoni, kita doakan supaya hujan berhenti. Langsung saya ke lokasi, rupanya Pak Kastoni juga langsung dari rumahnya ke lokasi. Dan saya ajak Abdul juga, kita berdoa, Tuhan taruh iman di hati saya, supaya perintahkan hujannya berhenti. Terus Pak Kastoni perintahkan embunnya, hujannya pindah, geser sedikit. Saya dalam hati mau ketawa, tapi saya berpikir ini doa yang masuk akal, ya kan? Saya perintahkan tidak turun, bagaimana tidak turun? Digeser lebih tepat. Oh ya benar juga. Saudara, saya berdiri di situ sampai siang berjam-jam kemudian. Saya melihat bagaimana awan hitam itu, ya, bergerak pindah jadi putih semua. Daerah Pasir Putih, daerah rumah Pak Kas semuanya hujan. Tapi di proyek kita, hujannya cuma gerimis kecil dan sebentar. Dan itu ada baiknya untuk pengecoran, tidak terlalu panas. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apakah saya punya kuasa usir hujan, mengubah alam? Tidak. Itu karena kuasa kebangkitan. Jadi orang bilang, kalau kehendak Tuhan dia meninggal, dia sakit, ya sakit. Jangan paksa Tuhan, bukan paksa Tuhan. Kita punya kuasa minta sebagai anak. Papa saya gak kasih saya uang jajan, tapi kalau saya minta dengan sangat, siapa tahu papa saya murah hati. Hatinya bisa, oh ya udah kasih. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang pelin-pelan, tapi Tuhan itu, saudara, kita diciptakan seperti Tuhan. Kadang-kadang hati kita sudah putus, tapi anak kita nangis, siapa, tolonglah. Kita bisa berubah. Tuhan juga begitu. Karena belas kasihan, karena doa orang benar, Tuhan luputkan Niniwe. Banyak hal yang Tuhan luputkan. Banyak perkara yang Tuhan batalkan dan luputkan oleh doa orang benar. Jadi ini bukan paksaan, ini sebuah hubungan yang dalam. Ya. Ada perbedaan antara orang-orang yang kenal Tuhan dengan dalam. Ya. Dia ngobrol sama orang yang kenal Tuhan hanya kulit saja. Saya mau dorong saudara, walaupun sudah di rumah, bangun hubungan dengan Tuhan. Doakan sungguh-sungguh, ada kuasa kebangkitan. Nubuatkan, bicarakan tentang masa depan anakmu, sekolahnya. Jangan khawatir, karena engkau orang percaya. Ada kuasa dan otoritas, karena Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Karena maut sudah dikalahkan, maka kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kuasa terjadi. Saudara, saya mau dorong setiap saudara untuk doakan apa yang Tuhan ingatkan yang harus kita doakan. Bergerak, jangan pasif, jangan menunggu. Percaya dan bertindak dengan iman. Ketika engkau bertindak,
Roh Kudus akan bekerja sama bersama-sama dengan engkau. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita mau sembah Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Ya. Kita datang sungguh-sungguh berharap, berserah kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu, hari ini, pagi ini, datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, saudara. Lalu kemudian kita akan berdoa. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau pakai momen ini berdoa buat setiap saudara. Ketika pujian tadi dinaikkan, saya merasakan banyak di antara saudara tertekan jiwanya. Saya mau katakan kepada setiap jiwa-jiwa yang tertekan, hai jiwa yang tertekan, bangkitlah. Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar. Ada pengharapan dalam Kristus. Berharap kepada Tuhan. Lihat mujizat, lihat solusi, lihat jalan keluar. Jangan berpikir pesimis. Percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya Yesus, saudara. Datang dan berseru. Ubah pikiranmu kepada hal-hal yang positif. Ingat janji-janji firman Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah, tetapi karena roh. Karena roh Tuhan ada di dalam engkau. Bapak, terima kasih. Aku berdoa buat setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Baik di tempat ini, baik online. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Jamah, lepaskan semua jiwa yang terbelenggu. Dalam nama Yesus. Yang tertekan, yang depresi, akibat tekanan situasi, kondisi, yang baca berita-berita yang tidak baik, aku perintahkan dalam nama Yesus pulih. Ada kuasa kebangkitan, karena Yesus sudah bangkit. Yesus penguasa dunia. Yesus kalahkan kegelapan. Itu sebabnya orang percaya mengalahkan kegelapan. Aku perintahkan perlindungan Tuhan atas setiap orang percaya, terutama jemaat pelita. Lindungi sertai, kuatkan. Dari dalam keluar kekuatan, mengalir air kehidupan. Dalam nama Yesus. Ingat janji Tuhan. Berdoa dalam bahasa roh itu menguatkan engkau. Aku berdoa buat setiap pribadi yang sakit. Kalau ada keluargamu yang sakit atau engkau yang sakit, sekarang dalam nama Yesus jadi sembuh.
Engkau yang batuk, pilek, sesak nafas, sembuh dalam nama Yesus. Akibat apapun itu, aku perintahkan jadilah sembuh. Engkau yang giginya sakit, rahangnya sakit, dalam nama Yesus jadi sembuh. Jadi sembuh. Engkau yang matanya merah, matanya sakit, aku perintahkan sembuh. Engkau yang alami katarak, taruh tanganmu di matamu yang katarak. Tidak usah dioperasi. Yesus operasi engkau saat ini. Jadilah sehat, jadilah sembuh. Dan pergi bersaksi. Ceritakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus yang kau sembah menyembuhkan engkau. Aku berdoa buat setiap orang percaya. Jadi berkat. Jangan berpikir engkau tidak ada uang. Jadi berkat. Tuhan mau engkau menabur. Baik engkau karyawan, pengusaha, menabur. Apa yang ada padamu, 5 roti 2 ikan, tabur dalam nama Yesus. Engkau tabur karena engkau percaya kepada Tuhan. Lakukan mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami menang atas maut, kami menang atas dosa, kami menang atas kegelapan dan sakit penyakit. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya serahkan kepada Pak Anton untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya inilah momen di mana kita merayakan Jumat Paskah. Dan saya percaya, baik Bapak Ibu yang di rumah, kita mau meneladani Tuhan Yesus sebelum Dia menyerahkan hidupnya di kayu salib, dan Dia bersama dengan muridnya pada malam itu mengadakan perjamuan terakhir. Dan Dia berkata, inilah tubuhku dan darahku akan tercurah. Kita akan memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mempersiapkan anggur, roti, atau apapun juga yang Bapak Ibu sediakan di rumah. Dan kita mau sama-sama melakukan perjamuan kudus. Yang bersenang meja untuk membagikannya. Korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan roti dan anggur. Kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar hari ini ya Bapak, di mana Tuhan perayaan Paskah Tuhan merupakan suatu teladan yang kami akan ikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan
Kristus Yesus semasa hidupnya. Dia bukan contoh dan teladan, dan memberikan nyawanya, bukan tubuhnya dan darahnya itu terpecah, dan darahnya itu curah Tuhan untuk menebus dosa kami ya Bapa. Biar Tuhan hari ini Tuhan, roti dan anggur ini Tuhan Kau suci kuduskan, supaya kami layak Tuhan di hadapan-Mu untuk merayakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pegang roti dan kita baca firman dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan dan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengenai cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Percaya Tuhan pada pagi hari ini juga ya Tuhan, yang kami lakukan, kami percaya Roh Allah tidak terbatas dengan ruangan dan waktu di tempat dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan ini nyatakan, ada pemulihan terjadi, ada terobosan-terobosan terjadi, ada kesembuhan-kesembuhan terjadi. Kami percaya itu ada kelepasan dan kemerdekaan. Kristus datang Tuhan dan membawa kami Tuhan kelepasan dan memberikan kemerdekaan ya Bapa. Kesembuhan dan pemulihan terjadi. Kami mau bersyukur ya Tuhan, karena di kayu salib Tuhan ada pertukaran ya Bapa. Yang tadinya kami Tuhan yang berdosa, dan Engkau mati menebus dosa kami. Yang tadinya kami terkutuk, Engkau melepaskan kutuk kami di kayu salib Tuhan. Dan hari ini kami percaya, kami Tuhan dimerdekakan, kami dilepaskan Tuhan dari segala maut, segala ketakutan ya Bapa, sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, yang percaya bersama kata-kata amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa gereja juga membutuhkan dana ya untuk biaya operasional. Dan Bapak Ibu, ya kita tahu bahwa kita datang beribadah
tidak dengan tangan kosong, tapi dimanapun kita berada kita bisa mempersembahkan. Dan Bapak Ibu bisa melihat rekeningnya ada di layar TV atau layar di mana Bapak Ibu lihat. Di situ Bapak Ibu bisa mempersembahkan. Dan juga kalau Bapak Ibu yang ada di cabang-cabang, Bapak Ibu bisa menghubungi penatua-penatua, pemimpin-pemimpin cabang. Ya, kita mau akhir ibadah kita. Bapak kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat perayaan Paskah ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, biar Tuhan setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau melindungi setiap kami. Dan Tuhan menjagai kami, dan Tuhan memelihara kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap orang percaya hidup di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada kuasa dari Yesus ya Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku menyertai Engkau hingga akhir zaman. Dan tiada pun satupun kuasa ataupun bahaya yang dapat Tuhan menjamah kami ya Bapa. Bapa kami bersyukur bila Tuhan hari ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan menerima kasih karunia anugerah dan limpah rahmat-Mu ya Bapa. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua ya Tuhan yang percaya. Dan kami percaya melakukan firman-Mu dan berkat yang besar yang Kau berikan kepada kami. Yang berkatnya diucapkan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya katakan amin.